Selamat datang kembali sahabat Kompas dengan saya Satrio di dalam acara Sapa Sosok 20, sebuah partisipasi Kompas dalam momentum Presidensi Indonesia Konferensi G20. Salah satu tema besar dalam Presidensi G20 Indonesia kali ini adalah transformasi ekonomi digital. Dan pas sekali di sebelah saya ada Pak Ferry Kusnowo, Direktur Eksekutif dari Lazada Indonesia. Sekarang kan kita mungkin memang masih di tengah pandemi begitu. Nah, saya ingin tahu sebetulnya peran e-commerce dalam menjaga api ekonomi Indonesia di masa-masa 2,5 tahun yang mungkin agak sulit ini. Pertama-tama terima kasih atas waktunya dulu Mas Satrio dan kesempatan untuk Lazada mengunjungi Kompas. Ya. Kayaknya pertanyaan yang benar-benar masih dekat dengan hati kita ya, karena kita masih di zaman pandemi seperti ini. Ya memang kalau kita lihat peran e-commerce atau digital economy selama masa pandemi itu sangat menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat sendiri selama 2 tahun selama pandemi itu jumlah penjual misalnya online seller dan kita lihat pertumbuhan mereka itu sudah hampir 3 kali lipat di dalam Lazada ya. Jumlah seller yang berjualan online itu naik hampir 3 kali lipat. Selama 2 tahun ini? Selama 2 tahun selama pandemi itu. Ya, jadi kita tahu permintaan masyarakat selama pandemi itu juga makin meningkat dan berbelanja online atau berbelanja daring ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tahu kalau transformasi online itu, transformasi digital itu akan berlangsung. Betul. Cuma selama pandemi itu dipercepat. Jadi accelerated. Kesempatan untuk digital ekonomi itu besar sekali di Indonesia. Yang sudah pasti kalau kita lihat dari tahun 2021 aja pertumbuhan ekonomi digital Indonesia termasuk untuk e-commerce itu 52% kalau nggak salah. Dalam 1 tahun loh, 52%. Itu kan angka yang sangat tinggi. Betul. Ya. Jadi kesempatannya itu jauh dan kesempatannya itu masih banyak yang bisa kita lakukan. Nah itu juga sebetulnya kalau tantangan utama dari e-commerce itu dalam membangun ekonomi Indonesia sekarang, ekonomi digital Indonesia sekarang itu tantangannya yang paling mungkin mendesak apa memang talenta gitu Pak Ferry? Ya mungkin sesuai dengan studi ya, setiap tahun Lazada itu melakukan studi. Di tahun 2021 yang lalu kami melakukan suatu studi yang kami sebut percepatan talenta untuk digital ekonomi Indonesia. Dan dari studi itu kami lihat masih ada opportunity, masih ada gap nih, masih ada perbedaan antara apa yang diberikan oleh dunia pendidikan, sistem pendidikan Indonesia dengan apa yang diharapkan oleh industri. Contohnya seperti Lazada di industri digital ekonomi ini. Dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, karena ini tidak hanya Lazada atau tidak hanya pemerintah, tapi kami yakin perlu bantuan dari semua stakeholders, dari semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama menyelaraskan sistem pendidikan Indonesia, ya kan, jadi education foundations-nya supaya bisa cocok dengan apa yang diberikan oleh sistem pendidikan dengan apa yang diminta oleh industri, kebutuhannya ini biar klop nih. Itu udah satu. Kemudian dari studi itu kita juga lihat bagaimana caranya kita bisa membantu memberikan akses ke talenta-talenta ini terutama untuk training. Karena kita tahu dari studi itu akses ke training untuk digital ekonomi ini tidak merata. Tidak merata mungkin karena aksesnya itu lebih di kota besar. Sedangkan di luar kota atau mungkin hanya berpusat di luar Jawa, di Pulau Jawa, sedangkan di luar Jawa masih kurang. Nah, bagaimana pemerataan ini bisa dilakukan ya? Salah satunya adalah dengan contoh Lazada University yang bisa dilakukan secara online ya. Itu kan enak tuh, bisa dimanapun, nggak usah harus datang lokal. Kemudian yang kita lihat juga dari studi itu adalah bagaimana bisa membangun mindset yang open mindset nih, growth mindset dari talenta-talenta yang ada di Indonesia. Aku orangnya berprinsip open mindset atau close mindset itu bisa dilatih. Jadi kalau memang kita mungkin grow-nya with a little bit close mindset gitu ya, pokoknya semua harus structured gitu. Tapi kalau dengan latihan dan training, aku yakin pasti bisa. Jadi kembali lagi, gimana cara kita memberikan pelatihan itu supaya talenta-talenta ini makin berkembang. Karena kalau kita lihat apa sih sebenarnya yang kita perlu untuk talenta digital ekonomi gitu ya. Mungkin kalau orang kepikirannya, oh kalau digital ekonomi itu coding.
ya kan, developer, coding. Enggak cuma itu aja. Sebenarnya yang lebih besar itu adalah yang bukan developer atau coder ini. Kenapa? Karena digital economy itu kan segala sesuatu yang berhubungan dengan akses melalui teknologi, ya kan. Contohnya artificial intelligence trainer, AI trainer, ya kan. Itu yang biasanya kayak semacam entry untuk apa namanya, korpusnya untuk melatih AI-nya itu ya. Benar, ya kan. Itu data kan entry-nya itu ya sulit. Jadi kan misalnya orang sekarang dengan artificial intelligence udah bisa chat dengan chatbot, ya kan. Jadi udah nggak perlu live orang lagi. Nah, tapi pertanyaannya ini bagaimana bisa dijawab dengan jawaban yang benar. Nah, itu kan perlu latihan. Ada orang yang melatih. Gitu. Nah, itu kan contoh digital economy yang talenta yang tadinya kita nggak perlu. Atau contohnya user experience, UI. Kalau kita masuk ke handphone, kita nggak mau ribet kan. Ya, nggak mau ntar udah pencet ini, nggak tahu larinya kemana. Nah, itu kan perlu satu proses pemikiran talenta yang berbeda. Belum tentu itu full coding juga ya? Itu nggak full coding, malah yang penting adalah proses di depannya ini. Codingnya kan tinggal bilang, oh ya ini pindah ke sini, pindah ke sini. Tapi orang yang talent yang mempunyai proses ilmu pengetahuan, oh ya ini mesti ke sini dulu, ini ke sini. Nah, itu kan penting. Belum lagi KOL. Kan key opinion leader, influencer, live streamer. Itu kan pekerjaan yang tadinya nggak ada gitu kan ya. Dan sekarang banyak sekali. Bagaimana kita yang menggunakan ilmu mereka, ilmu komunikasi mereka supaya apa yang mau dijual atau yang di-highlight itu kena gitu. Banyak sekali ya, belum lagi nanti dengan warehouse networking misalnya. Kita punya warehouse dengan hub kita yang lebih dari 150 di seluruh Indonesia. Bagaimana itu barang dari seller bisa nyampe ke buyer dalam waktu sesingkat-singkatnya. Karena kan harus melalui network ini. Betul. Kalau peran sebagai platform e-commerce, Lazada itu apa perannya untuk bisa mengoptimalisasi yang SDM yang mungkin tadi masih kurang begitu? Jadi Lazada sendiri udah 10 tahun berada di Indonesia. Jadi tahun 2022 ini kita merayakan ulang tahun kita yang ke-10. Jadi selama Lazada berada di Indonesia, ya tentunya kita bersejalan dengan perkembangan UMKM. Yang pertama udah pasti UMKM-nya ya. Bagaimana cara kita meng-guide mereka, mengembangkan ilmu mereka. Lazada punya satu flagship program yang namanya AKAR, Akselerasi Karya Rakyat. Jadi AKAR, di mana kami bekerja sama dengan pemerintah, bersama pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah provinsi, untuk mengembangkan UMKM itu, memberikan mereka latihan, memberikan mereka pengetahuan bagaimana caranya berjualan online. Dan selain AKAR sendiri, kami mempunyai Lazada University yang bisa diikutsertakan secara online oleh semua SMI, semua UMKM. Mereka tinggal masuk ke Lazada University website kami dan bisa belajar secara online mandiri. Kemudian kami juga mempunyai Lazada Club. Jadi Lazada Club tuh kayak komunitasnya penjual-penjual Lazada gitu. Nah, sekarang udah lebih dari 30 kota, di mana di setiap kota itu ada city leadernya, kemudian penjual-penjual di kota itu atau di sekeliling kota itu bisa belajar bersama-sama, saling ngajarin gitu ya. Jadi di dalam Lazada Club ini. Sedangkan untuk talenta, kami bekerja sama dengan pemerintah sekarang ya, dengan Kampus Merdeka, program Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan. Kemudian dari Lazada sendiri kami ada program yang namanya Forward Youth. Jadi kami ingin anak-anak generasi muda, teman-teman kita semua yang baru menyelesaikan pendidikan dan ingin menjadi bagian dari digital economy. Nah, ini bisa masuk ke dalam program ini dan ada program yang benar-benar rutin dan continuous gitu ya. Jadi terus-menerus memberikan mereka pengetahuan dan menjadi bagian dari digital economy. Salah satunya itu adalah Apprentice. Jadi kami mengambil internship dari beberapa sekolah dan kemudian kami masukkan, memberikan kesempatan kepada mereka, terutama di tahun terakhir mendapatkan hands-on experience, ya pengalaman langsung. Jadi
siap kerja lah gitu. Kalau udah kelar kuliah jadi siap kerja. Pak Ferry, kalau boleh mungkin memberikan pernyataan penutup, closing statement begitu Pak, tentang tantangan kita sekarang dan apa yang bisa kita raih di masa depan di ekonomi digital. Ya, jadi dengan 10 tahunnya Lazada di Indonesia, tentunya kami bangga menjadi bagian dari digital economy sebagai salah satu dari pioneer e-commerce. Yang kami ingin lihat ke depannya adalah kita bisa bekerja sama, Lazada bisa bekerja sama dengan semua stakeholders untuk membangun talenta yang benar-benar ready, yang siap untuk membangun digital economy Indonesia. Dan komitmen Lazada adalah kami ingin membantu semua SME yang ada di Indonesia, semua UMKM yang ada di Indonesia untuk menjadi online ready. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung di Lazada, jangan takut untuk masuk ke dalam ekonomi digital ini. Pergunakan kesempatan itu, bangun diri kita sendiri, karena talenta itu kalau kita mempunyai growth mindset, kita pasti bisa. Dan kesempatan digital Indonesia, digital ekonomi di Indonesia untuk makin maju ini besar sekali. Dan kalau kita tidak memulai dari hari ini, kapan lagi? Jadi mari kita sukses bersama. Demikian Sapa Sosok 20 kali ini bersama dengan Harian Kompas dengan Lazada Indonesia. Saya Satrio pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali sahabat Kompas.